Ya pemirsa, kita awali Indo Today hari ini akibat curah hujan tinggi, banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter melanda sejumlah desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Belasan warga terjebak banjir pemirsa yang dievakuasi tim SAR menggunakan perahu karet. Hujan deras selama berjam-jam memicu bencana banjir di Pulau Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Banjir melanda 2 kecamatan di Pulau Sipora Utara dan Sipora Selatan. Tim SAR dari Basarnas melakukan operasi pencarian dan pertolongan terhadap warga terjebak banjir di Desa Saureinu, Kecamatan Sipora Selatan di tengah hujan deras disertai angin kencang. Dengan menggunakan perahu karet, petugas menyisir satu persatu desa dan permukiman warga yang terendam banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Total sebanyak 11 warga dievakuasi dalam kondisi selamat, termasuk 2 remaja perempuan berusia 14 dan 16 tahun. Hingga kini dilaporkan tidak ada temuan korban jiwa maupun laporan warga hilang. Meski demikian, operasi tim SAR tetap dilanjutkan guna memastikan tidak ada warga yang terjebak dan tertinggal di dalam rumah maupun membutuhkan bantuan. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang WNA asal Amerika Serikat terombang-ambing semalaman di lautan. Korban ditemukan dalam kondisi selamat di sekitar perairan Uluwatu oleh sebuah kapal ikan yang sedang melintas. Seorang warga negara asing asal Amerika bernama Peter Pisetti Falcon ditemukan selamat setelah semalaman terombang-ambing. Awalnya Peter bersama 9 wisatawan lainnya berlayar dari Serangan menuju Lembongan dengan kapal Haruku pada Selasa sore. Beberapa saat setelah tiba di lokasi, ia bermain jet ski dengan pendampingan. Usai 2 kali percobaan, Pisetti Falcon bermain jet ski sendiri menuju arah barat sekitar perairan Sanur. Namun hingga petang, Peter tak kunjung kembali. Pencarian sudah diupayakan oleh kru kapal Haruka, tetapi hasilnya nihil. Selasa malam, upaya pencarian sudah dilakukan dengan menggunakan rig yang melibatkan 4 personil. Akan tetapi penyisiran malam itu juga tidak memberikan hasil. Hingga pada Rabu pagi diterima informasi bahwa korban telah ditemukan dalam keadaan selamat di sekitar perairan Uluwatu. Sebuah kapal ikan itu kebetulan melintas dan melihat target melambai-lambai meminta pertolongan karena jet skinya kehabisan bahan bakar. Kondisi target tersebut telah sehat dan sekarang dijemput oleh istri dan keluarga, akan langsung dibawa menuju rumah sakit BMC untuk cek kesehatan mereka. Keluarga yang menyambut di dermaga tak kuasa menahan tangis melihat Peter selamat. Pihak keluarga meminta agar Peter Pisetti Falcon dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Sebuah kantor dan mes karyawan milik perusahaan perkebunan di Siak, Riau dibakar warga. Insiden pembakaran diduga dipicu oleh konflik sengketa lahan antara warga dan PT Seraya Sumber Lestari. Di pada warga emosi, lahan koperasi milik warga yang telah ditanami kelapa sawit diduga dibabat oleh pihak perusahaan tanpa adanya ganti rugi dan kejelasan. Warga pun meluapkan amarahnya dengan membakar kantor dan mes karyawan PT Seraya Sumber Lestari. Tidak hanya bangunan, belasan unit kendaraan roda 2 dan roda 4 juga menjadi sasaran amuk massa. Sementara itu, Bupati Siak Afni meminta semua pihak untuk menahan diri. Dirinya berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan sengketa lahan antara warga dan pihak perusahaan. Kami menghimbau supaya masyarakat tolong tahan diri. Saya baru jadi bupati dan penyelesaian seperti ini menjadi visi utama kami. Tapi tanpa kita melanggar aturan, tidak bisa kita memperjuangkan hukum dengan melanggar hukum. Ratusan bangunan liar yang berada di sepanjang saluran irigasi Purwakarta, Jawa Barat dibongkar. Ketegangan sempat terjadi antara Bupati Purwakarta dan warga. Ketegangan sempat terjadi saat Bupati Purwakarta Saiful Barti Bidjen berhadapan dengan emak-emak saat pembongkaran bangunan liar di Purwakarta, Jawa Barat.
Pembongkaran 417 bangunan mendapat protes warga yang menempati bangunan tersebut. Mereka beralasan tinggal di tempat itu selama puluhan tahun dan selalu membayar retribusi. Namun pembongkaran ini tetap dilakukan guna menjaga lingkungan di sepanjang saluran irigasi. Ini dari mulai Pasawahan sampai Jembatan Layang itu, sekitar ada 400 rumah bangunan liar yang di pinggir-pinggir sungai. Nah sehingga Om Jen MOU sama PJT, ini Pak JM PJT, ya sudah bangunan liar itu kita bongkar saja. Dengan menggunakan alat berat, satu persatu bangunan liar yang ada dibongkar. Pemerintah Kabupaten Purwakarta menertibkan bangunan liar agar tidak terjadi penumpukan sampah dan banjir. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ayus melaporkan. Ya pemirsa, viral seorang anggota DPRD diduga sengaja menabrak seorang peserta demonstrasi di sebuah pabrik tepung di Cilegon, Banten. Ya, insiden itu memicu kericuhan dan berbuntut laporan ke polisi. Kericuhan terjadi saat anggota DPRD Kota Cilegon diduga sengaja menabrak seorang peserta unjuk rasa yang mencoba memblokade gerbang pabrik tepung milik PT Bungasari Flour Mills Indonesia di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Unjuk rasa dari Serikat Pekerja tampak terjepit mobil mewah anggota dewan tersebut. Buntut kejadian itu, para buruh langsung mendatangi kantor DPRD Kota Cilegon untuk dilakukan mediasi sekaligus melaporkan anggota dewan itu. Sempat terjadi ketegangan dalam pertemuan tersebut. Anggota Serikat Buruh juga berencana melaporkan anggota dewan arogan tersebut ke polisi. Aksi unjuk rasa mogok kerja ini sebelumnya dilakukan secara berturut-turut sebagai bentuk protes terhadap manajemen pabrik yang memutasi dan memberikan surat peringatan terhadap para karyawan yang ikut berunjuk rasa. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Video lainnya pemirsa yang viral di media sosial adalah saat sejumlah emak-emak terjebak tak bisa keluar dari dalam lift rumah sakit di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, insiden yang menghebohkan ini terjadi pemirsa dan juga Bayu akibat melebihi kapasitas sehingga mesin lift macet dan mereka terjebak di dalamnya. Lift yang harganya ratusan juta hampir 1 miliar rusak dalam sekejap. Inilah detik-detik kehebohan saat 20 orang emak-emak terjebak di dalam lift di salah satu gedung RSUD Syarifah Ambami, Rato Embuh, Bangkalan, Jawa Timur. Petugas rumah sakit berusaha mengevakuasi satu persatu emak-emak untuk keluar dengan memegangi daun pintu lift yang macet. Menurut pihak rumah sakit, insiden ini terjadi di salah satu gedung rumah sakit yang ditempati para pasien rawat inap. Puluhan emak-emak terjebak lift lantaran over capacity atau kelebihan muatan. Kita dari manajemen rumah sakit berharap untuk teman-teman pengunjung, keluarga pasien itu mematuhi aturan yang ada di kita. Jadi misalnya untuk jam besuk, sesuaikan dengan jamnya, kemudian keluarga yang bisa membesuk di dalam kamar. Yang terpenting juga yang masuk ke lift. Jadi kan kalau masuk ke lift melebihi kapasitas nanti bisa terjadi yang seperti viral kemarin. Pihak rumah sakit mengimbau kepada keluarga pasien untuk mematuhi aturan yang ada demi kenyamanan dan keselamatan bersama, termasuk dalam hal penggunaan lift rumah sakit. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan.